Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kelas 1 SD Abata Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar untuk menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, adapun tema kita pada pekan ini yaitu tema 6 yang berjudul lingkungan bersih, sehat, dan asri. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Bersih artinya tidak kotor, suci, dan murni. Sedangkan sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sehingga kita beraktivitas dengan baik ketika sehat. Kemudian sedangkan asri adalah indah dan sedap dipandang mata, nyaman. Jadi maksud lingkungan dalam tema ini adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, lingkungan dambaan setiap manusia, karena manusia yang menikmati lingkungan ini adalah orang-orang yang merasa nyaman tentunya. Tentunya semua manusia tidak suka, tidak senang ketika lingkungannya rusak, kotor, banjir, longsor, dan sebagainya. Seperti itu ya. Adapun subtemanya, kita sudah di subtema kedua, yaitu tentang lingkungan sekitar rumah ya. Di pekan lalu kita membahas lingkungan rumahku. Sekarang di sekitar rumahku ada apa saja di sekitar rumahmu? Bisa teman-teman menjawab dengan ada masjid, tempat mengaji, lapangan, dan lain sebagainya. Banyak ya. Coba kita simak cerita berikut ini. Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Lingkungan rumah, kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika lingkungannya bersih dan sehat, sesuai dengan informasi tadi, kita merasa nyaman. Pastikan menjaga terus ya lingkungan di sekitar rumahmu. Biarkan pohon-pohonnya tumbuh dengan indah dan besar, sehingga membuat lingkungan di sekitarmu menjadi rindang, tidak terik ataupun tidak panas. Nah, ini adalah lagu temanya teman-teman. Kita nyanyi sama-sama ya. Nada lagunya Ayo Kawan Bergembira ya. Liriknya teman-teman boleh baca di layar. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kawan semua, bersama kita rawat lingkungan agar bersih, agar asri lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kawan, bergegaslah membersihkan lingkungan rumah. Nah, itu ya teman-teman lagu temanya. Katanya mari bergegaslah dalam merawat lingkungan agar bersih dan agar asri lingkungannya. Cintailah lingkunganmu. Nah, teman-teman, untuk materi bahasa Indonesia pekan ini yaitu ungkapan, ajakan, dan tanggapan, atau maksudnya ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Pekan lalu kita sudah membahas
ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk. Kita sudah berlatih di Google Meet dan kita sudah mengerjakan proyeknya sebagai pembelajaran juga. Hari ini kita akan membahas ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Apakah itu? Yuk kita simak bersama. Nah, adapun pengertiannya sendiri, ungkapan ajakan adalah sebuah kalimat yang menyatakan suatu ajakan kepada seseorang yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu bersama. Dulu, beberapa pekan lalu, materi ini sudah pernah Ustazah Yanti sampaikan, yaitu tentang ungkapan ajakan. Nah, pekan ini adalah lanjutannya ya teman-teman. Jadi, materi bagian yang kedua. Dan ada tambahannya pula ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Itu ya. Jadi kita pelajari lagi materi ini. Kemudian adapun ciri khasnya apa teman-teman? Sudah pernah bahas yang ini? Betul, ciri khas ungkapan ajakan ataupun kalimat ajakan yaitu menggunakan kata mari, marilah, ayo, ayolah. Nah, mudah diingat ya. Mari, marilah, ayo, ayolah. Nah, itu adalah kata ciri khasnya. Biasanya menggunakan kata tersebut. Nah, kemudian contohnya yang pertama menggunakan kata mari. 1. Mari kita bergotong royong. Lalu contoh menggunakan kata marilah. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menggunakan kata ayo. Ayo biasakan hidup sehat. Dan terakhir contoh menggunakan kata ayolah. Ayolah bersedekah. Nah, contohnya itu ya teman-teman. Jadi ketika ada kata mari, marilah, ayo, ayolah, itu pasti termasuk ke dalam kalimat ajakan. Sedangkan ungkapan tanggapan ya, tambahan materi kita pada pekan ini selain ungkapan ajakan. Ungkapan tanggapan adalah reaksi seseorang dalam bentuk komentar pada suatu peristiwa yang telah dilihatnya, dibacanya, didengarnya, ataupun dirasakannya sendiri. Kenapa ungkapan ini disampaikan bersama ungkapan ajakan? Karena ungkapan tanggapan ini muncul ketika adanya ungkapan ajakan. Artinya ketika ada kalimat ajakan, maka biasanya muncullah ungkapan tanggapan. Tanggapan kita, respon kita, atau ungkapan tanggapan ini juga disebut komentar, jawaban. Nah, lain sebagainya ya pengertian ungkapan tanggapan ini. Ketika ada yang mengajak, kemudian kamu menjawab, menolak dan sebagainya, itu adalah sebuah tanggapan, sebuah respon. Adapun contohnya sebagai berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Udin, aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo, lihat pohonku ini. Nah, di sana ada kata ayo. Kalimat apakah itu? Betul, kalimat ajakan. Kemudian Beni, wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Nah, teman-teman, di sini ada kalimat ajakan, kemudian ada yang menjawab lagi oleh orang lain. Artinya, Beni memberikan tanggapan kepada Udin atas ajakannya. Jadi di sini contoh ungkapan tanggapannya yaitu yang disampaikan ataupun yang diucapkan Beni, yaitu wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Ini tanggapan positif ya teman-teman. Artinya kalimatnya baik. Alhamdulillah ya, materi kita pada pekan ini sudah tuntas, yaitu tentang ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Adapun kesimpulannya yaitu kita ulas kembali ya.
Ungkapan tanggapan adalah sebuah kalimat yang menyatakan suatu ajakan kepada orang lain untuk mengajak bicara atau melakukan sesuatu. Ciri khasnya biasanya menggunakan kata mari, marilah, ayo, ayolah. Lalu di sini juga ada jenis-jenis kalimat ajakan. Nah, kalau ini bisa kita ketahui saja ya, ada kalimat ajakan untuk mengajak hal dunia politik, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Sebagai pengetahuan kita saja ya. Sedangkan ungkapan tanggapan adalah reaksi, respon, komentar seseorang suatu peristiwa yang telah dilihatnya, dibacanya, didengarnya, atau dirasakannya, atau respon ketika adanya kalimat ajakan ya. Sini kalimat ajakan, adanya kalimat ajakan maka memungkinkan munculnya ungkapan tanggapan ini. Maksudnya seperti itu ya. Alhamdulillah, adapun hikmah pembelajaran pada pekan ini, dengan mengetahui arti dan fungsi ungkapan ajakan, kita bisa memanfaatkan kalimat ini untuk mengajak orang lain dalam melakukan banyak hal kebaikan ya. Anak soleh selalu berbuat baik. Anak soleh dan soleha juga selalu mengajak orang lain kepada hal kebaikan ya. Itu ya. Adapun proyeknya pada pekan ini yaitu teman-teman berlatih kalimat ajakan dan tanggapannya. Di sini Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Nah, maksud di cerita ini, balai desa adalah salah satu lingkungan di sekitar rumahnya Siti. Ada balai desa, kantor desa, bahkan mungkin di dekat rumah teman-teman ada puskesmas, ada sekolah. Itu adalah lingkungan sekitar rumah. Lalu di bawahnya isilah titik-titik dengan kata ajakan. Ya, di sini ada titik-titik. Teman-teman silahkan baca. Nah, menurut teman-teman kata apa yang tepat? Kata ajakan apa yang tepat untuk melengkapi titik-titik berikut ini? Ada 3 titik ya, 3 titik-titik yang harus teman-teman isi. Kemudian di bawahnya ayo menulis, amatilah kalimat ajakan dan tanggapan dari teks tadi. Percakapan Dayu, Udin, Edo, Lani, Siti. Kemudian salinlah pada tempat berikut ini. Jadi teman-teman coba dicari kalimat ajakan dan tanggapannya, kemudian tuliskan di bagian ayo menulis. Jadi tugas teman-teman 2 ya. Yang pertama mengisi titik-titik dari percakapan tadi, kemudian di bagian ayo menulis menyalin kalimat ajakan dan tanggapan yang kamu dapatkan di percakapan tersebut ya. Ini proyek ini ada di buku tema 6 subtema 2. Dicari ya di sana supaya teman-teman bisa fokus mengamatinya. Pastikan dikerjakan di buku tulismu, di buku bahasa Indonesiamu. Cukup tuliskan jawabannya saja ya. Ceritanya tidak perlu ditulis. Kamu cukup tuliskan jawabanmu saja di buku tulismu. Supaya tidak bingung saat mengerjakan proyek, kamu bisa buka buku tema 6-mu. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tuntas. Semoga bisa dipahami ya teman-teman materinya. Jika teman-teman masih bingung, bisa bertanya kepada Ustazah saat Google Meet maupun orang tuamu di rumah. Kita berdiskusi ya nanti di Google Meet untuk materi ini. Dan seperti biasa insya Allah akan ada latihan ketika di Google Meet tentang materi ini. Ustazah ucapkan terima kasih bagi teman yang sudah menonton videonya dan menyimaknya sampai tuntas.
Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam mencari ilmu ataupun mendapatkan ilmu dari manapun medianya. Tetap semangat, kita semuanya belajar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.